Tanggung jawab. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab penuh atas penelitian yang dilakukannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan. Dan seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan partisipan dan atau pihak-pihak lainnya yang turut serta dalam objek penelitian. Kesejahteraan hewan yang dijadikan objek penelitian pun harus tetap dijaga dan diperhatikan sebagai wujud tanggung jawab seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Halo Pak, selamat sore. Di sini saya ingin mengajukan penawaran. Apakah Bapak bersedia? Halo, selamat sore Mbak Natasha, psikolog. Saya perkenalkan dulu, saya adalah satu direktur di perusahaan Dompet ID yang mendanai penelitian farmasi, kedokteran dan bidang yang terkait. Ada yang bisa saya bantu sebelumnya? Iya Pak, saya membutuhkan bantuan untuk pendanaan. Kebetulan kemarin saya menemukan ada satu perusahaan yang bernama Alibaba.id, di mana perusahaan ini memiliki permasalahan di bidang karyawan, yang terutama di bidang PR atau public relation. Permasalahan ini adalah di mana karyawannya itu memiliki penurunan tingkat kerja yang buruk, yaitu bisa dibilang hampir tidak masuk kerja dalam 3-4 hari. Lalu juga hubungan masyarakat di antara perusahaan itu jadi memburuk, komunikasi pun di perusahaan berkurang. Di sini saya ingin mengajak perusahaan Bapak Ihsan untuk melakukan penelitian mengenai hal ini. Apakah perusahaan Bapak bersedia? Untuk penelitiannya itu nanti apakah akan diadakan semacam survei atau akan dimasukkan satu-satu orang ke dalam laboratorium atau gimana kira-kira? Ya. Baik Pak, untuk penelitiannya sendiri akan dilakukan secara wawancara bersama beberapa partisipan dari perusahaan tersebut. Oke. Lalu satu pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis, apa keuntungan perusahaan saya jika mendanai penelitian tersebut? Perusahaan Bapak pasti mendapatkan benefit. Yang pertama satu, yaitu keuntungan dikenal oleh masyarakat secara lebih luas. Yang kedua tentunya mendapatkan keuntungan dalam bidang keuangan karena ada peningkatan keingintahuan masyarakat mengenai perusahaan Bapak. Bagaimana Pak? Oke, saya sangat tertarik dengan penelitian semacam ini, apalagi penelitian dalam masalah psikologi yang sangat jarang perusahaan saya mendanainya. Baiklah, dengan ini saya setuju dan saya meminta untuk detail rancangannya, anggarannya, serta apa saja yang dibutuhkan agar dikirimkan ke email atau nomor WA salah satu sekretaris saya. Nomornya nanti saya bisa kirim melalui email atau WA ke Anda, psikolog. Oke. Untuk info selanjutnya saya akan mendengar dari sekretaris saya. Sekian dan terima kasih atas laporan dan permintaan. Baik Pak, terima kasih atas persetujuannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore Bu Fania dan Pak Raga. Saya psikolog Natasha Pusika Siregar, bekerja sama dengan Dompet.id untuk meneliti di perusahaan Alibaba.id. Di sini saya hanya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar, harap dijawab dengan jujur dan tenang untuk kestabilan dan hasil dari penelitian ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan, nanti boleh Bu Fania dulu yang menjawab, setelah itu Pak Raga. Pertanyaan pertama, jelaskan posisi Anda di perusahaan ini. Ya, jadi posisi saya di perusahaan ini, saya menjadi staff manager
dari perusahaan Alibaba. Dan Paraga? Saya di perusahaan Alibaba hanya menjadi staf biasa dan menjadi budak korporat. Oh, apakah akhir-akhir ini di lingkungan kerja ini Bapak dan Ibu Fania merasa bahwa ada hal yang tidak beres atau membuat tidak nyaman, Pak? Ya, menurut saya yang membuat saya tidak nyaman di sini mungkin perlakuan dari bosnya ya, dan juga gaji yang diberikan itu dari tahun kemarin kok tidak ada peningkatan, sehingga membuat saya malas untuk berangkat bekerja gitu. Kalau dari saya hampir sama saja dengan Bu Fania. Tapi ada beberapa tambahan yang mungkin saya alami, yaitu dengan teman kerja yang tidak kondusif dan juga bos yang sangat menyebalkan, memberi deadline di malam hari. Ya seperti itulah, banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semua. Baik, izinkan saya bertanya lagi, apakah hal-hal tersebut itu menyebabkan Bapak dan Ibu ini punya tekanan psikologis, Pak? Buat saya sih lumayan ya mengganggu psikologi saya. Saya kadang juga menjadi stres, terus emosi saya naik turun. Jika saya disuruh untuk mengerjakan, kadang saya malah membentak bos saya, sehingga bos saya ikut marah kepada saya, jadinya kerja saya tidak baik gitu. Kalau dari saya, lingkungan seperti itu sangat membuat mental saya itu agak tertekan. Ya enggak agak lagi, tapi sampai ke tahap tertekan. Nah, di hasil dari mentalnya tertekan tuh, saya sampai tidak ingin masuk kerja, tapi hanya ingin mendapat gajinya saja. Apakah Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penanganan dari psikolog atau psikiater? Belum ya. Untuk saat ini belum. Untuk Pak Raga sendiri? Kalau dari saya belum ya. Gaji dari bulan kemarin saja belum turun. Kenapa saya harus pergi ke psikolog? Oh, baik. Mungkin untuk hari ini cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya harap permasalahan dari Bapak dan Ibu cepat terselesaikan. Terima kasih telah menjadi partisipan dalam penelitian saya bersama dompet.id. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat siang Bu Natasha. Saya di sini ingin mengadukan salah satu kasus yang saya alami. Saya ingin berterus terang karena saya merasa tidak enak atau ada yang mengganjal di hati saya jika saya menyimpan itu sendiri. Suatu ketika saya pernah membunuh seorang nenek tua yang sudah mau sekarat. Saya lihat dia tuh mau dicabut nyawanya tapi nggak keluar. Kayak kelihatannya kayak ikan mau mati di luar, nggak dikasih air. Nah, makanya saya langsung keluarin dia dari rumah gubuknya, saya bunuh dia di salah satu semak-semak belukar. Habis itu saya tarik lagi, saya kembalikan ke rumahnya dengan pisau yang ada di tangannya, biar dikira oleh detektif atau polisi bahwa dia itu bunuh diri. Saya ingin meminta saran kepada Ibu, apa yang baiknya saya lakukan? Apakah saya diam saja atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik Pak Ihsan, di sini saya ingin sedikit memberi saran untuk permasalahan yang dialami oleh Bapak. Mungkin Bapak bisa melaporkan hal itu ke polisi, karena apabila Bapak tidak melaporkan ke polisi, maka nanti kondisi psikologis Bapak pun akan terganggu dan merasa terus bersalah. Bagaimana Pak? Oke, sarannya bisa saya terima, nanti saya akan pikirkan lagi ke depan. Oke. Saya akan menambahkan ya Bu. Saya ini adiknya Kak Ihsan. Oke. Saya minta itu Anda tidak bilang atau melaporkan ke polisi tentang kisah tadi ya Bu. Untuk hal itu mungkin saya akan mengirimkan sejumlah uang kepada Anda
agar Anda tidak menyebarkanlah kisah tersebut untuk saat ini. Maaf Pak, tapi kalau untuk menyebarkan memang saya tidak boleh menyebarkan. Tapi untuk melaporkan hal ini tentunya wajib, jadi saya tidak bisa menerima uang dari Bapak Ihsan dan Pak Nuraga ini. Oke, baik Bu, mohon maaf ya. Ya. Oke, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu, Adik Raga? Apakah ada permasalahan yang sedang dihadapi untuk saat ini? Ada sih Pak, ada beberapa masalah yang saya hadapi. Oke, menurut catatan yang saya dapatkan dari salah satu teman saya, seorang psikolog, bahwa Adik Raga ini memiliki salah satu penyakit yang langka di masalah kepribadian. Maka dari itu, bolehkah saya dengan beberapa rekan saya untuk melakukan penelitian atau sedikit mewawancarai tentang kepribadian yang Adik miliki? Baik Pak, silahkan. Oke, jika Adik siap, nanti bakal saya adakan waktunya, waktu wawancaranya, dan akan saya beritahukan di mana tempatnya. Nah, untuk kan nantinya kan akan diterbitkan sebagai jurnal penelitian. Nah, untuk jurnal itu saya ingin mendukungnya dengan membuatkan video. Apakah yang bersangkutan bersedia untuk dibuatkan video atau direkam menjadi sebuah video? Boleh Pak, misal bisa digunakan untuk dokumentasi. Oke, semoga apa yang saya dapatkan dari Adik dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu baru bagi dunia psikologi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Dek Natasha. Apa kabar nih, Dek? Halo, selamat sore juga Kak. Iya, baik aja. Gimana Kak Fania? Iya, jadi tujuan saya ngajak Dek Natasha buat Zoom kali ini tuh saya mau jelasin kalau bulan depan rencananya saya mau bikin penelitian tentang pengaruh jalan-jalan malam pada kesehatan mental remaja. Kan Adik pastinya tahu ya kalau misalnya akhir-akhir ini banyak anak-anak seumuran Adik tuh suka jalan-jalan naik motor bareng-bareng sama teman-temannya. Nah, makanya saya tuh mau membuat penelitian tentang ini. Tapi saya mau ngasih tahu kalau misalnya penelitian ini tuh nantinya bisa ada cerdas fisik ya mungkin saya pengennya ya kita semua pengennya nggak ada yang bikin Berbahaya seperti itu ya. nah nanti bisa ada cedera fisik mungkin atau perasaan emosional yang nggak stabil ya macam-macam lah Dek nanti saya tuliskan lah yang membuat apa bahaya di penelitian ini nanti akan saya tuliskan. Nah kira-kira nanti Adik setuju nggak ya tentang penelitian ini? Baik, Bu Fania, sepertinya sih saya setuju. Kan hal-hal cedera seperti itu bisa diminimalisirkan ya. Jadi tidak masalah, Bu, saya bersedia. Oh, baik. Berarti nanti saya kabari lagi ya, Dek, mengenai ke depannya akan saya kabari lewat WA. Nanti tolong dijawab dengan cepat ya, Dek. Makasih. Terima kasih juga, Bu Fania. Ya.